Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu mahasiswa PPG kategori 2 maupun kategori 3 maupun kategori selanjutnya ya tahun 2022. Baik, di sini saya akan berbagi LK 3.1 yaitu menyusun best practice dengan metode STAR. Yang harus pertama kali Bapak Ibu lihat bahwa dengan menggunakan metode STAR ini sudah dapat bisa di-download di LMS ya. Untuk formatnya itu sudah bisa download di LMS masing-masing. Yang pertama itu ada lokasi. Lokasinya ini lokasi Bapak Ibu bertugas. Kemudian lingkup pendidikannya, jika jenjang SD maka sekolah dasar, SMP itu sekolah menengah pertama, SMA itu sekolah menengah atas. Nah, jadi disesuaikan. SMK berarti sekolah menengah kejuruan. Kemudian tujuan yang ingin dicapai. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa dalam membuat best practice ini silakan pilih jika sepengetahuan saya, sepemahaman saya, itu silakan pilih salah satu dari keempat aksi yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Namun ada juga Bapak Ibu dosen pembimbing yang meminta memasukkan keempat rencana aksinya tersebut. Nah, permasalahan tujuannya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan permintaan dosen dan guru pamong Bapak Ibu semua. Jika punya saya ini tujuannya yaitu salah satu PPL saya. Jadi best practice ini salah satu laporan dari PPL aksi keempat saya. Sehingga tujuan yang ingin dicapai di sini yaitu tujuannya meningkatkan pemahaman dan motivasi peserta didik pada materi luas lingkaran. Kemudian penulisnya yaitu saya sendiri. Kemudian tanggal saat pelaksanaan PPL aksi atau bisa juga tanggal saat membuat best practice ini. Kemudian situasi. Nah, metode STAR ini yang pertama itu situasi ya Bapak Ibu. Situasi ini bagaimana kondisi awal, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa perlu diadakannya praktik ini? Mengapa praktik ini sangat penting diadakan? Kemudian apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Bapak Ibu semua dalam praktik ini? Nah, di sini saya ambil masalah yaitu menurunnya kualitas belajar peserta didik sehingga mengakibatkan pemahaman dan motivasi peserta didik rendah. Kemudian dilanjutkan, apa yang menjadi praktik ini menjadi penting itu karena apa? Nah, ini silakan Bapak Ibu jabarkan. Kemudian peran Bapak Ibu semua itu untuk apa? Perannya jelas ya, kalau guru itu perannya mempunyai peran yang sangat penting dalam praktik ini karena merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, bermakna, dan berpusat kepada peserta didik. Kemudian setelah situasi ada kolom selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan apa saja yang menjadi tantangan Bapak Ibu untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam praktik aksi ini. Nah, di sini tantangannya itu saya setelah melakukan refleksi dan wawancara, tantangannya terdapat peserta didik yang kurang mendapatkan motivasi dari orang tua. Lalu kalau tantangan dari itu kan tantangan intern ya. Kalau tantangan dari sekolah, ini saya ada 4. Faktor guru yang belum memilih media pembelajaran yang menarik. Kemudian kurang optimalnya penggunaan TPEC. Kemudian model pembelajarannya juga belum relevan ya. Kemudian kemampuan guru dalam memberikan motivasi itu masih belum maksimal. Nah, tantangan ini menyebabkan guru harus melewatinya dengan berbagai cara.
berarti harus diadakannya tindakan. Nah, dari tantangan ini. Kemudian pihak yang terlibat dalam praktik ini silakan Bapak Ibu jabarkan. Yang jelas kepala sekolah, kemudian teman sejawat. Di sini teman sejawat itu guru senior ya, yang lebih profesional itu sebagai pengamat atau observer, kemudian peserta didik, dan juga ada pihak lain yang mendokumentasikan praktik Bapak Ibu semua. Kemudian aksi ini adalah langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kemudian strategi apa, bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat, dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan dalam melaksanakan strategi ini. Langkah-langkahnya itu membuat perencanaan dan perangkat pembelajaran yang menarik ya. Kemudian membuat media pembelajaran yang menarik, mencari ice breaking, kemudian berkonsultasi dengan pembimbing. Kemudian strategi. Strateginya saya membuat LKPD dan bahan ajar itu menggunakan aplikasi Canva, sehingga membuat LKPD dan bahan ajarnya menjadi lebih menarik. Kemudian menggunakan model PBL berbasis TIPEC. Nah, kita ketahui ya bahwa model PBL ini adalah salah satu model pembelajaran yang inovatif. PBL ini bisa diterapkan di sekolah dasar. Nah, dimulai dari diterapkan dari sekolah dasar, tapi mungkin memang penerapannya tidak 80% dilaksanakan oleh siswa. Beda dengan PBL pada SMP atau SMA atau SMK ya. Kalau PBL di SD ini ketika merumuskan masalah itu masih ada bimbingan dari guru. Nah, jadi guru masih tetap membimbing. Karena kita ketahui ya, walaupun PBL ini dirasa sulit untuk di sekolah dasar, tapi sebisa mungkin guru sekolah dasar harus menyederhanakan model PBL ini agar dapat diimplementasikan di kelas. Kemudian saya juga membuat media pembelajaran berupa unsur-unsur lingkaran ya, karena materinya itu matematika tentang unsur-unsur lingkaran. Kemudian menyajikan ice breaking. Nah, ice breaking ini sangat penting sehingga menjadi langkah-langkah yang akan saya laksanakan. Kemudian prosesnya menyusun desain pembelajaran, menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, KPD, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian, menyiapkan alat yang akan digunakan. Kemudian di sini mulai masuk pada langkah-langkah pembelajaran ya. Karena saya menggunakan PBL, jadi ketika saya masukkan semua langkah-langkah, semua tahap-tahap PBL, sintak-sintak PBL itu dalam proses di sini. Jadi nanti menyesuaikan Bapak Ibu menggunakan model apa, itu langsung dimasukkan dalam sini. Jadi diperlihatkan, ini pertama saya merumuskan masalah, ini PBL tahap 1 ya. Kemudian membagi kelompok, ini PBL tahap 2. Kemudian membimbing, ini PBL tahap 3. Kemudian ini memberikan kesempatan peserta untuk mempresentasikan, ini menganalisis ya. Kemudian mengevaluasi, ini tahap keempat. Nah, sampai tahap pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran selesai. Kemudian siapa saja yang terlibat, ini ya teman sejawat, peserta didik, pihak lain sebagai videographer. Sumber daya yang dimiliki. Nah, karena saya berbasis TIPEC, yang pasti kemampuan guru dalam teknologi itu harus merupakan salah satu sumber daya yang harus dimiliki dalam praktik ini. Kemudian kemampuan untuk meningkatkan peran aktif. Nah, dengan cara merangsang peserta didik untuk aktif memberikan pendapat, aktif bertanya, aktif memberikan saran. Nah, itu harus ada kemampuan yang harus dimiliki oleh guru tersebut. Kemudian kemampuan untuk memberikan pengalaman belajar bermakna. Nah, karena saya memakai TIPEC, sarana dan prasarana pun harus mendukung. Karena saya pakai proyektor, pakai laptop, pakai jaringan internet ya, pakai dan pakai speaker. Itu kan merupakan sarana dan prasarana yang harus ada di sekolah. Nah, dan keaktifan peserta didik.
Baik. Nah, kemudian teman sejawat dan pihak lain ini juga harus sangat mendukung ya untuk membantu dalam praktik pembelajaran. Ini merupakan sumber daya yang sangat diperlukan dalam praktik ini. Kemudian kolom terakhir ada refleksi hasil dan dampak. Nah, di sini silakan Bapak Ibu jabarkan bagaimana dampak dari aksi, langkah-langkah yang dilakukan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif itu dijabarkan. Kemudian bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan dan seterusnya. Ini saya jabarkan terlebih dahulu dampak aksinya. Dampak aksi di sini saya ada 10 dampak aksinya. Salah satunya yaitu pemahaman peserta didik mengenai konsep itu meningkat sesuai dengan tujuan kita di awal ya, bahwa dampak aksi ini berarti sudah efektif. Secara garis besar, hasil praktik pembelajaran yang dilaksanakan sudah efektif, yaitu pemahaman dan motivasi peserta didik pada materi luas lingkaran meningkat. Nah, selanjutnya respon orang lain. Respon orang lain ini, pertama silakan Bapak Ibu jabarkan respon dari observer atau pengamat ya. Ini saya rangkum berupa angka ya, bahwa respon dari berbagai pihak sangat baik. Dari teman sejawat, beliau mengatakan bahwa 95% pembelajaran sudah berhasil. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan materi dan seterusnya. Nah, kemudian respon kedua yaitu respon dari peserta didik. Ini saya lihat dari hasil evaluasi di akhir pembelajaran. Itu dari hasil pembelajaran itu 15 dari 16 peserta didik itu sudah memperoleh hasil yang memuaskan. Hanya satu orang yang masih cukup baik. Kemudian dari hasil refleksi juga terlihat 6 orang mengatakan senang dan 10 orang mengatakan sangat senang sekali. Jangan lupa ya Bapak Ibu, dilampirkan dokumentasinya, fotonya. Nah, di sini saya melampirkan beberapa foto. Ini terlihat foto keaktifan peserta didik ya. Semua peserta didik mengangkat tangan ketika guru memberikan pertanyaan. Kemudian peserta didik aktif memainkan atau menggunakan media papan ulingnya. Kemudian ini peserta didik sedang melakukan penyelidikan dan berdiskusi. Kemudian ini ice breakingnya ya. Kemudian ini ada lagu, peserta didik yang dulu menyanyikan lagu. Nah, selanjutnya yaitu penjabaran tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, apakah berhasil? Kemudian apa pembelajaran yang dapat Bapak Ibu dapatkan dari praktik pembelajaran ini? Pembelajaran dari keseluruhan proses di atas adalah sebagai seorang guru, kita harus berinovatif, kreatif dalam menggunakan dan memilih model ataupun metode dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran pun harus memenuhi gaya belajar peserta didik. Dan sebagai seorang guru harus bersabar dan tetap positif dalam menghadapi keberagaman peserta didik. Nah, ini pembelajaran yang dapat diambil dari praktik best practice ini. Itulah best practice yang bisa saya sajikan untuk memenuhi tugas LK 3.1. Ini Bapak Ibu, jika ada kekurangan atau kesalahan boleh tulis di komentar ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Nah, untuk selanjutnya saya akan bagikan file best practice saya ini di deskripsi. Itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi ketika Bapak Ibu menyusun LK 3.1. Dan saya doakan semoga kita semua bisa lulus PPG dalam jabatan ini dan insya Allah bisa dapat ijazah guru profesional atau serdik ya Bapak Ibu. Terima kasih, sekian penjabaran dari best practice saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua.